Ketua Umum Vopera Papua Barat Daya Yanto Iji saat ditemui di salah satu kafe di Kota Sorong pada hari Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023 ia menjelaskan menyikapi dinamika menjelang pemilu 2024 pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Sebagai warga negara Indonesia kami menyarankan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya mari bersama-sama untuk menyukseskan pemilu terutama menjaga Kamtipmas kita jadikan Papua Barat Daya ini sebagai provinsi yang contoh provinsi yang sukses dalam melaksanakan pemilihan umum di seluruh Indonesia. Selain itu pada kesempatan ini juga kami melihat sebelum pemilu legislatif bahkan pemilihan kepala daerah sudah mulai banyak tokoh-tokoh politik melakukan manuver mendatangi tokoh adat untuk memfasilitasi beberapa kegiatan-kegiatan adat yang terkesan mencari dukungan. Melihat dinamika tersebut kami dari Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya menyarankan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat sudah hadir. Pada kesempatan ini kami dari Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya ingin menyikapi terkait dengan dinamika menjelang pemilu 2024, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan datang, yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Tentunya sebagai warga negara Republik Indonesia, kami menyarankan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya agar marilah kita bersama-sama menyukseskan pemilu dan yang terlebih adalah kita menjaga Kamtipmas. Kita jadikan Papua Barat Daya ini sebagai provinsi percontohan atau provinsi yang sukses melaksanakan pelaksanaan pemilu di seluruh Indonesia yang aman dan damai. Sehingga pada kesempatan ini juga kami melihat sebelum pemilu legislatif, bahkan pemilu pilkada yang akan datang, sudah mulai banyak tokoh-tokoh politis ini melakukan manuver-manuver, mendatangi beberapa tokoh-tokoh adat, kemudian memfasilitasi beberapa kegiatan-kegiatan adat yang terkesan untuk mencari dukungan atau mendapat dukungan, mendapat legitimasi, sehingga mereka ini bisa sebagai peserta pemilu di 2024, yaitu pemilu kada yang akan datang. Tentunya melihat dinamika ini, kami dari Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya menyarankan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, khususnya tokoh-tokoh masyarakat asli Papua, lembaga masyarakat adat asli Papua yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, marilah kita semua memberikan dukungan dulu untuk pelaksanaan pemilu 2024, yaitu pelaksanaan pemilu legislatif pada pemilu 2024 yang akan datang pada tanggal 14 Februari. Itu dulu. Nanti setelah tanggal 14 Februari, barulah kita bisa memberikan dukungan kepada siapa. Tetapi hari ini saya menyampaikan kepada seluruh para pemuka-pemuka adat atau tokoh-tokoh adat masyarakat asli Papua yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya lembaga adat atau kepala-kepala suku, sebaiknya ini mereka netral. Karena apa? Yang maju nantinya sebagai kepala daerah di Provinsi Papua Barat Daya ini adalah putra-putri terbaik kita, anak-anak asli adat Papua. Dan yang pasti adalah siapapun juga yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Provinsi Papua Barat Daya ini adalah orang asli Papua. Itu adalah perintah dan amanat daripada Undang-Undang Otsus. Pasal 12 itu sudah jelas menulis bahwa gubernur dan wakil gubernur itu adalah orang asli Papua. Ya, bisa saja orang non Papua itu diakui, tetapi dia tidak bisa mendapat hak adat dan hak politik orang asli Papua. Itu sudah kemarin Provinsi Papua Barat Daya ini sudah menjadi provinsi yang betul-betul konsisten melaksanakan Otsus, dan itu sudah terbukti dalam Pergub nomor 5 tahun 2023 tentang rekrutmen Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya. Dalam pasal itu juga menjelaskan bahwa definisi orang asli Papua adalah orang-orang yang berasal dari ras rumpun Melanesia
dari suku-suku asli wilayah adat di Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian ada bagian pasal juga yang menyebutkan bahwa orang asli Papua adalah orang-orang yang diakui oleh masyarakat adat asli di wilayah Provinsi Tanah Papua. Nah, namun juga ada dalam pasal berikutnya menyebutkan bahwa yang berhak dicalonkan dan mencalonkan sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya itu adalah orang asli Papua. Atau sedangkan mereka yang diakui atau melalui proses pengangkatan pengakuan itu tidak berhak dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai Majelis Rakyat Papua Barat Daya. Itu sudah menjadi pintu masuk yang akan juga nanti diharapkan untuk diharapkan untuk nantinya ke depan itu diadopsi atau dimasukkan juga dalam Perdasus atau Pergub tentang tata cara pencalonan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua Barat Daya. Orang seringkali salah mengartikan, salah menerjemahkan soal pengakuan. Begitu. Dia diakui sebagai bagian dari orang asli Papua bukan berarti dia orang asli. Begitu. Iya kan? Nah, begitu. Jadi kita ini hidup di negara kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Kita mencintai keberagaman, perbedaan, tetap. Orang non Papua yang hidup lama di sini, mereka juga adalah bagian daripada orang asli Papua. Itulah yang disebut dengan pengakuan. Tetapi dalam hak konteks, hak-hak konstitusional orang asli Papua yang diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2001 yang diubah juga dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus Provinsi Papua, itu yang dimaksud hak konstitusional orang Papua itu adalah hak politik, hak adat, ya, dan hak-hak lainnya itu hanya berlaku bagi orang asli Papua. Gitu. Jadi undang-undang ini sudah memberikan ruang dan kesempatan oleh negara Republik Indonesia kepada orang asli Papua untuk mengatur dirinya di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Jadi jangan lagi ada lembaga adat atau tokoh adat atau tokoh masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai orang asli Papua kemudian melakukan pengakuan-pengakuan yang menciderai otonomi khusus. Ingat loh, sebagai orang asli Papua, kita ini baru menjadi warga negara Republik Indonesia yang sesungguhnya itu baru 22 tahun setelah adanya otonomi khusus. Undang-Undang nomor 21 tahun 2001. Padahal perintah Papua ini harus diberlakukan khusus itu perintah pada saat pelaksanaan pengakuan hasil PPRA. Gitu. Dalam penentuan PPRA, hasil PPRA, persetujuan PPRA yang dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 19 November tahun 1969 dihadiri oleh 84 negara itu mengakui hasil PPRA, tetapi dengan memberikan catatan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia harus memperlakukan atau memperhatikan orang Papua itu secara khusus. 20 negara hadir tapi tidak memberikan pendapat. 12 negara tidak hadir. Nah, gitu. Semestinya OCUS itu kalau secara rasional kita selama 32 tahun ya, mulai dari 1969 sampai dengan 2001 ya, rakyat Papua ini dibangun atau pemerintah Republik Indonesia membangun Papua ini dengan tidak ada sepenuh hati, tidak ada target. Tapi kita bersyukur OCUS ini hadir menjadi sesuatu yang seksi, karena OCUS ini hadir dikerja atau dipikirkan atau dikerjakan oleh 3 presiden Republik Indonesia fokus OCUS.
Yang pertama B.J. Habibie, yang kedua Gus Dur, yang ketiga baru Ibu Megawati Soekarno Putri. Baru lahirlah undang-undang yang namanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus. Gitu. Jadi seharusnya kita di Papua ini sudah harus merasa bangga, ya, karena otonomi khusus ini tidak ada di tempat lain. Ya, teman-teman kita yang dekat-dekat saja di Maluku dekat ini saja, mereka tidak dapat otonomi khusus. Kita ini diberikan otonomi khusus. Artinya orang Papua ini harus menghargai OCUS. Orang-orang non Papua juga harus menghargai otonomi khusus yang ada di sini, karena otonomi khusus ini produk resmi dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang disetujui oleh mayoritas anggota DPR RI sebagai lembaga legislatif yang membentuk undang-undang. Oke? Rusak suara-suaranya dikurangi atau tidak tidak begitu banyak kan KPU dinyatakan berhasil, penyelenggara ini dinyatakan berhasil. Oke? Seperti itu. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir untuk meliput konferensi pers kami. Pada kesempatan ini kami dari Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya akan memberikan pernyataan pers kami terkait dengan proses pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kami melihat bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini adalah pesta rakyat, dan ini harus rakyat itu memilih wakilnya sesuai dengan hati nurani. Rakyat harus memilih wakilnya yang menjadi perwakilan mereka untuk menyampaikan atau sebagai penyambung lidah daripada aspirasi mereka, meneruskan aspirasi mereka. Tentunya dengan melihat peraturan KPU yang ada dan sistem pemilu yang akan datang, kami dari Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat sangat pesimis. Ya. Kami sangat pesimis sekali terkait dengan proses perhitungan suara atau proses pencoblosan yang akan datang. Kenapa kami sangat pesimis? Yang pertama, akan ada potensi terjadi kerusakan surat suara yang sangat besar. Itu pertama. Yang kedua, kami juga pesimis bahwa rakyat ini kemudian nanti mereka bingung wakil rakyat siapa yang akan mereka usung atau mereka coblos dalam surat suara nantinya. Ya, ini kita lihat dalam mekanisme pemilihan besok. Ini kan beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita memilih partai politik dan kemudian kita memilih calon khusus untuk calon anggota legislatif yang sudah ada terpampang gambar atau foto mereka. Tetapi untuk pemilu 2024 yang akan datang, ini hanya tercantum partai politik, lambang partai politik, gambar partai politik, dan nomor urut serta nama calon. Disinilah yang akan menjadi permasalahan, sehingga kami pesimis akan terjadi kerusakan suara atau yang begitu besar, bahkan juga rakyat tidak akan tersampai untuk menyampaikan aspirasi mereka atau menyampaikan hak pilih mereka terhadap calon yang mereka menganggap bahwa dia ini adalah yang bisa mewakili suara kami, mewakili wilayah kami, begitu. Sehingga ini akan berpotensi. Yang pertama itu kemudian kemungkinan karena rakyat kita ini kemungkinan mereka hanya mencoblos partai politik saja. Kalau mencoblos partai politik ini kan kemungkinan akan menentukan partai akan menentukan siapa yang akan mereka usulkan. Sudah tidak lagi orang yang punya suara terbanyak, tetapi partai. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah akan terjadi pencoblosan ganda. Karena rakyat kita di Papua Barat Daya ini kan kita tahu saja sendiri. Banyak juga yang belum bisa membaca, banyak juga belum bisa mengenal huruf, apalagi masyarakat di pinggiran, jangankan di kampung-kampung, di pinggiran kota Sorong saja. Nanti banyak surat suara yang akan rusak.
bahkan tidak terpakai, rusak. Karena itu, nah, sehingga solusinya kami dari Popera memberikan solusi supaya surat suara ini bisa terpakai dan rakyat ini akan menyampaikan aspirasinya mereka atau memilih orang sesuai dengan keinginan dan keinginan mereka berdasarkan hati nurani. Ya, kalau bisa mungkin dalam waktu dekat ini KPU ini harus mengeluarkan PKPU khusus, PKPU untuk memberikan kesempatan atau melegitimasi para pemilih-pemilih yang misalnya mereka tidak bisa membaca, iya kan? Ataukah mereka yang rabu, diberikan kesempatan untuk mereka ini bisa menentukan siapa yang mereka pilih di bilik suara tanpa harus mereka mencoblos. Mereka meminta untuk dituntun. Mereka sebut, ya, saya pilih orang ini, petugas ya, membantu untuk melakukan pencoblosan disaksikan oleh para saksi. Ini kan juga tidak mengurangi makna daripada pemilihan umum, karena mereka telah datang menyampaikan hak suara mereka. Iya kan begitu. Tetapi ironisnya juga kalau misalnya masyarakat ini sudah capek-capek datang menyampaikan hak pilih mereka, menyampaikan hak suara mereka, tapi suara mereka ini kemudian dianulir atau dinyatakan rusak karena mereka bingung dengan sistem pemilu yang sistem pencoblosan yang akan datang. Oleh karena itu, ini kan masih ada beberapa waktu ke depan. Ya, kami menyarankan kepada KPU penyelenggara pemilu, KPU Provinsi Papua Barat Daya, KPU Kabupaten Kota, PPS di tingkat distrik, PPD di tingkat distrik, ini sudah harus kurangi berangkat-berangkatlah keluar. Lebih bagus mereka ini melakukan sosialisasi, mengedukasi masyarakat supaya masyarakat ini bisa mencoblos atau memilih. Begini, anggaran yang diberikan ke KPU ini cukup besar loh. Ada kabupaten kota yang bisa sampai 100 miliar, ada yang bisa puluhan miliar. Tapi kalau hasil pemilunya banyak surat-suara yang hangus atau banyak surat-suara yang rusak, ini kan menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu tidak ada. Sudah dikasih uang besar loh. Anggaran negara ini uang rakyat. Dengan masih bahwa rakyat itu akan bebas datang untuk menyampaikan hak suara mereka atau hak pilih mereka. Tetapi kalau mereka datang antri dengan berjam-jam, kemudian surat-suara mereka hangus, kan rugi juga. Ya begitu. Jadi ya KPU atau penyelenggara pemilu sudah harus mulai melakukan edukasi, sosialisasi sampai kepada para pemilih-pemilih di tingkat bawah. Kurangilah jalan-jalan keluar, kurangilah sosialisasi di Jakarta sana. Tidak perlu lagi. Waktu yang ada ini harus kita pastikan bahwa rakyat di Papua Barat Daya ini, yang pertama tingkat pemilihnya tinggi. Kemudian yang kedua, kita mengurangi